Bang, satenya bang, Berapa tusuk, Neng? 200 tusuk sama pancinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemuja di luaran sana. Kembali lagi bersama Capruk Makwin. Kali ini aku pakai kerudung kayak Susana nggak? Nggak kan ya? Kayak malam satu suruh nggak kan ya? Tema yang mau diambil adalah aku nggak akan sebutin sebelum bintang tamunya datang. Aku panggil dulu ya. Baca-baca dulu nih, bismillah dulu nih sebelum datang nih. Sudah datang kan tamunya? Assalamualaikum Bapak. Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam ngabalatak, salam ngecapruk. Ngabalatek teh apa Pak? Ngabalatak teh namanya balatak we pokoknya. Karena ini yang nonton beberapa para pemuja di luar sana kan bukan orang Sunda, jadi harus dijelaskan dulu. Oh, berantakan. Pak balatak tuh berantakan. Kita panggil siapa nih? Punten Bapak namanya siapa? Biar lebih mudah Bang Zul aja lah ya. Bang Zul, gaul. Bang Zul ya. Bang Zul. Temanya apa ya hari ini ya? Temanya itu sedikit agak mistis gitu ya. Sebenarnya Mbak Win juga ini sebenarnya deg-degan di sini, nggak tahu bawaannya keringetan, kepala semutan, nggak tenang aja deg-degsar dari tadi malam ketika mau buat konten ini ya. Dari kita ngeliat fotonya Bang Zul aja udah deg-degan. Nggak tahu nih kalau sekarang. Sebentar dulu Bang Zul, itu apaan tuh? Oh, sebetulnya ini hanya sebatang kayu. Ini sebatang kayu biasa sebetulnya. Ini namanya kayu dari pohon bidara atau pohon cedar. Cedar, itu Ini bahasa apa tuh cedernya? Cedar itu dari bahasa Arab. Oh, Arab. Kan di Al-Quran itu ada. Ada di Al-Quran ya. Jadi gunanya salah satunya untuk membantu proses, kemudian untuk mengkeret. Bentar itu Bang Zul, tadi besok ada yang lewat di sana. Oke. Takut ya kali ini ya. Oh, mengkepret apa tuh? Mengkepret apa? Kita biasanya kalau ada hal-hal yang mungkin emergensi, bandel gitu. Apaan nih bandelnya anak? Bandelnya ya bisa berupa anak kecil, bisa berupa cewek, bisa berupa kakek-kakek, banyak lah. Manusia. Dibilang manusia nggak juga. Belum ngomong cerita temanya udah ngerti kan? Udah dapat garis merahnya kali ini, mistisnya kan? Soal apa nih ya Bang Zul, kita temanya boleh tahu nggak? Temanya itu Hari ini doang, nanti kan panjang tuh. Temanya itu mengenai ruqyah. Ruqyah syariah. Saya jadi Pak Macan ini bentar lagi. Saya Pak Mocong nanti. Temanya apa tadi? Ruqyah syariah. 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 Apa sih kalau boleh tahu ruqyah itu sendiri? Oke. Ruqyah itu berasal dari bahasa Arab. Oke. Yang artinya adalah mantra. Mantra. Oh, baru tahu saya. Kemudian ruqyah syariah itu berarti mantra atau doa-doa yang semuanya diambil dari Al-Quran. Al-Quran ya. Tidak bisa di luar itu. Oh, jadi kalau yang lain-lain beda. Oh, beda. Itu yang lainnya itu ruqyah syirkiyah. Syirkiyah boleh dijelaskan, Bang Jun? Ruqyah syirkiyah itu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Contoh, dia tidak murni menggunakan ayat suci Al-Quran, bacaannya. Jadi ada campur-campuran? Ada campur-campuran, seperti itu. Agak serem ya. Bang Zul, manfaat ruqyah sendiri itu apa sih? Kalau boleh tahu nih ya. Kalau manfaatnya untuk orang lain ya, untuk pasien, manfaatnya itu pertama untuk kesehatan juga. Karena ruqyah ini bisa untuk medis dan non medis juga sih sebetulnya. Ya. Jadi biasanya setelah di ruqyah itu kebanyakan pasien itu pasti bilang kok sekarang badannya agak ringan banget sekarang, tidak berat. Kemudian ibadahnya atau sholatnya lebih getol lagi. Kemudian tadarusnya atau baca Al-Qurannya lebih giat lagi. Jadi seperti itu efek positif dari ruqyah. Berat dosanya udah mulai hilang ya. Nggak hilang sih. Nggak hilang. Tetep ya. Tetep ya kalau dosa beda ya ceritanya ya. Semakin berat bobot badan semakin banyak tuh. Jadi kemana-mana ya kita ngobrolnya, nggak apa-apa lah ya para pemuja, kita mah hiburan. Anggap aja ini misti-mistinya humoris, jangan mistis teuing, jangan mistis banget gitu ya. Bang Zul,
apakah semua orang itu bisa memperdalami ilmu ruqyah gitu? Semua orang gitu? Apakah memang orang-orang terpilih aja tuh gitu? Untuk mempelajari terapi ruqyah ini semua bisa. Tetapi dia harus beragama Islam. Karena yang dibaca adalah Al-Quran. Semua pasti bisa. Bercanda ya kali ya. Terus. Kalau yang dibacanya beda ya beda lagi mungkin itu arahnya. Semuanya bisa. Bisa ya. Bisa. Nah, Bang Zul, apa sih kriteria atau ciri-ciri orang yang harus diruqyah gitu? Apakah sebenarnya kita yang merasakan atau orang lain? Wina, kamu kayaknya harus diruqyah deh. Apa gitu ciri-cirinya? Selama pengalaman saya itu sebetulnya ciri-ciri orang yang harus diterapi ruqyah itu biasanya si orang itu yang merasakan atau pasien itu sendiri yang merasakan. Contoh, salah satu contoh, biasanya ada yang kesini ingin diterapi ruqyah, yang saya tanyakan dulu adalah sakit apa? Sakit hati. Iya, sakit hati aku juga sama gitu kan. Yang kedua, kalau memang itu ranahnya medis harus ke dokter. Ke dokter dulu. Kalau ke dokter sudah, kemudian tidak ada perubahan sama sekali, baru kita diterapi dengan terapi ruqyah syariah seperti itu. Oke, Bang, kita langsung lanjut. Sebenarnya kalau di ruqyah tuh ada nggak sih mahar-mahar tertentu atau syarat-syarat yang harus dilakukan gitu? Oke. Kalau mahar enggak ya, kita nggak ada mahar-maharan. Nikah kali ya. Seperangkat alat ketik. Ya. Biasanya kalau di ruqyah itu pertama keikhlasan dari si pasien itu sendiri. Oh, jadi harus ikhlas. Kalau ikhlas. Kalau nggak yakin gimana? Kalau nggak yakin, bagaimana dia yakin dulu? Gitu. Contoh, saya pernah bertanya sama beberapa pasien, Anda percaya ghaib enggak? Saya bilang begitu. Anda percaya ghaib enggak? Enggak. Kenapa enggak percaya ghaib? Karena identik ghaib itu adalah setan yang ada di sinetron. Padahal ghaib itu saya nanya, Allah itu ghaib enggak? Oh iya benar. Ya. Malaikat itu ghaib. Nah, ghaib masuk dalam arti yang positif. Oke, gitu. mengerti saya. Kayak gitu ya. Berarti tidak ada mahar-mahar seperti itu tuh nggak ada ya? Tapi yang penting keikhlasan hati untuk berhijrah dalam berpola pikir. Kita sakit ke dokter sudah, berarti jangan ke uskun. Apa tuh uskun? Uskun itu adalah ustadz dukun. Waspadalah. Kayak film ini ya di RCTI ya yang pakai topeng sebelah ya. Waspadalah. Ini ngeri deh dari tadi. Oh, iya. Si Bang Juli gini-gini gitu ya. Kita jadi ser-ser, kaki udah mulai semutan, kepala udah mulai pusing. Jangan-jangan saya yang goib ke arah negatif ini. Oke, next. Biasanya Bang, kalau pasien di ruqyah tuh berapa lama? 5 tahun, 100 tahun, 1 jam? Oke, kalau untuk ruqyah itu tergantung dari si pasien itu sendiri yang ada jinnya. Karena sifat-sifat jin itu berbeda-beda. Ada yang cuma 5 menit, ada yang 10, ada yang 1 jam, dan ada yang berjam-jam. Kalau makin lama, berarti makin susah itu keluarnya? Kalau dibilang susah, tidak ada hal yang susah ya. Karena Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat. Tidak ada kata susah. Seperti itu. Jadi masalah jeda waktu atau interval waktunya itu kita tidak bisa memperkirakan. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Tapi kurang lebih seperti itu ya Bang? Ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira tuh Bang, biasanya selama Abang kan suka ngeruqyah nih ya, kita makanya ngobrolin ruqyah. Masa iya Abang tukang bakso? Kan nggak mungkin ya. Biasanya tuh ada nggak sih selama ini yang paling susah deh pasien yang diruqyah gitu? Apa dia kejang-kejang jadi macan, jadi apa ular kobra? Biasanya sih kalau untuk proses ruqyah itu macam-macam reaksinya ya. Ada yang menangis, ada yang buang angin, ada yang bersendawa, ada yang menangis, ada yang kayak orang kesurupan gitu ya. Yang kentut ini Nah, yang kentut tuh, bener. Ini yang unik nih, ini yang unik atau yang apa? Ini yang paling sulit kan? Yang sulitnya itu sebetulnya sih bagaimana sebetulnya keikhlasan si pasien itu sendiri. Balik lagi ya? Balik lagi. Jadi ke individu akhirnya, bukan ke jinnya. Baru saya mau ngomong. Jadi individu ya? Individu. Saya kan banyak nih jin, ada 1000 jin di tubuh. Bisa keluar kalau dia yakin ya, balik lagi. Ya, betul sekali. Gitu. Karena syarat mutlak kesembuhan itu pertama dari Allah, yang kedua adalah dari diri sendiri. Jadi kasihan ya, kadang kalau misalnya ini gara-gara jin nih, gara-gara jin, kadang disalah-salahin ya, pada jinnya Dikasih vitamin, jin jadinya kasihan. Maaf jin. Oke Bang Jul, biasanya apa sih
yang terjadi saat pasien diruqyah nih apa nih? Oke. Pengen tahu. Biasanya setelah proses ruqyah bermacam-macam sih. Pertama ada yang seperti ada yang jalan-jalan yang pasien rasakan di kepala. Biasa itu susuk ya. Jalan-jalan seperti ada yang jalan, kemudian ada yang kesemutan, kemudian ada yang ditusuk-tusuk. Jadi selama proses itu sebetulnya jahatnya efek samping daripada kita ada jinnya itu yaitu sakit. Sakit, bisa sakit medis dan bisa sakit non medis. Kalau sakit non medis itu yang kadang kita kalau ke dokter kita kan nggak tahu ya. Ya betul. Pas dicek nggak ada ternyata rekam jejaknya. Betul. Jadi makanya saya sampaikan, sudah ke dokter belum? Kalau sudah, coba kita terapi ruqyah. Ternyata luar biasa karena di tubuh kita ini ada jinnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kiriman. Kiriman itu santet segala macam. Kemudian yang kedua kita cari sendiri. Cari sendiri. Ngilmu apa? Ngilmu. Kita mendatangi uskun lagi. Dikasihlah amal-amalan, disuruh tempel di rumah. Kemudian dompet ada semacam jimat. Padahal tulisannya ada 5. Gogorowo jangjowogan ya kalau bahasa Sunda ya. Apa itu artinya, Bang? Jangjowogan itu adalah mantra-mantra pengundang jin. Tapi arah negatif ya, Bang ya? Negatif semua. Pokoknya yang berkenaan dengan jin, minta tolong sama jin, minta apapun sama jin itu nggak benar. Nanti ada bahasan kita next nih, lebih rame nih. Sekarang kita ruqyah dulu. Ini Bang Jul, kaki saya udah mulai nggak enak nih ya, sebelah aja nih. Nanti ya, jangan dulu. Ya Allah, jangan ya Allah. Nanti kayaknya saya mau diajak uji nyali, aku juga deg-degan. Tutup aja jangan. Masih panjang loh perjalanan ini. Kameramen gimana? Asam urat kali itu. Oh, asam urat. Makan singkong kayaknya. Kudu ke dokter dulu. Bercanda kadang biar kelihatan suasana magic aja, Bang. Maaf ya. Bang, selain manusia nih, bisa nggak sih yang lain diruqyah gitu? Maksudnya? Kan rumah. Oh iya, oke. Atau apa tuh saya nggak ngerti itu. Ini juga makanya Mawi nanya gitu. Selain manusia bisa nggak sih ada yang hal lain bisa diruqyah gitu? Bisa. Jadi itu tempat tinggal ya. Tempat tinggal. Kadang-kadang begini, orang bisnis nih, buka suatu bisnis di salah satu rumah, kemudian dia pindah rumah. Itu kan karena kontrak udah habis atau gimana. Di rumah yang baru ternyata katanya dia nggak hoki bisnisnya, akhirnya kolab, disalahin rumah, padahal rumah itu tidak salah. Kasihan rumahnya. Kasihan banget itu rumah, maka jangan jadi rumah ya. Benda mati loh. Oh iya, jadi tempat tinggal itu bisa diruqyah selain bisa, manusia, ya? Bisa membersihkan gitu ya Bang ya? Ya betul. Oh jatuhnya betul, ya? Jatuhnya membersihkan lah ya. Karena kalau di rumah penghuni ada kayaknya. Ada. Di sini ada nggak Bang? Di sini ada. Oh ya, ada nanti lah ya. Di next time. Nih ada metar deh aku deh. Biasanya tuh Bang, kalau orang diruqyah tuh apa sih yang keluar?